Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh satu orang untuk dipimpin berdoa? Aku Bapak. Boleh, Sob. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir pada siang kali ini? Ada Bapak, Risma sakit Bapak. Risma sakit, terus ada lagi? Tidak ada Bapak. Oh, tidak ada. Berarti hanya Risma yang tidak hadir ya. Iya Semoga yang sakit atau yang kurang sehat cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pembahasan pada siang hari ini adalah membahas mengenai menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke, langsung kita masuk kepada materinya. Nah, di sini Bapak mempunyai ada empat gambar. Ada yang tahu? Coba Rizka, gambar yang ini menunjukkan sedang apa tuh mereka? Siswa yang menjauhi minuman keras. Kalau yang ini Tidak mencoba-coba dengan narkoba. oke. Jadi anak-anak, keempat gambar ini adalah perilaku-perilaku yang kurang terpuji, apalagi dalam pandangan agama Islam gitu ya. Perilaku seperti gambar di sini adalah perilaku yang sangat merusak moral anak bangsa gitu. Terlebih lagi anak bangsa ini adalah orang yang kelak akan memimpin bangsa ini sendiri gitu. Dan apabila kalian, khususnya anak-anak Bapak, mencontoh daripada gambar-gambar ini, ujung-ujung pasti nanti akan berdampak tidak baik. Seperti contohnya di gambar 3.4 ini, anak itu sedang ditangkap oleh polisi karena melakukan kenakalan remaja, atau bahkan dampak yang paling buruk dari kenakalan remaja ini adalah menyebabkan kematian bukan anak. Nah, sebelum kita masuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menjelaskan bagaimana tokoh pelajar yang dicari oleh agama Islam. Yang kedua, mendefinisikan apa itu perkelahian dan tawuran pelajar. Yang ketiga, mendefinisikan pengertian khamar atau minuman keras yang berdasar pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang terakhir, menjelaskan apa itu narkoba yang ditinjau dari aspek agama Islam. Kita masuk pada pembahasan pertama. Pertama itu ialah pelajar yang dicari oleh agama Islam. Nah, Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar. Nah, Islam juga datang dengan solusi. Jadi Islam itu adalah pembawa keberkahan, pembawa solusi, bukannya malah pembawa problematik atau masalah-masalah gitu. Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidup agar hidup itu bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Nah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu jadi manusia yang merugikan itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Coba definisi perkelahian boleh dibacakan oleh Rizka. Di sini ada definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya bagian dari problema
dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar, dan harus dicari solusi yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan dan yang lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Nah, kita masuk kepada perkelahian terlebih dahulu. Apa itu perkelahian? Perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak satu sama lain gitu. Nah, sementara tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar. Nah, atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau pelajar dan bertujuan sama dengan perkelahian tadi. Nah, di sini ada dua jenis kenakalan remaja. Yang pertama, delinkuensi situasional. Nah, delinkuensi situasional ini adalah perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Yang kedua, delinkuensi sistematik, yakni pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada dalam satu organisasi atau biasa yang kita kenal geng gitu. Kalau bahasa pelajar sekarang itu adalah geng yang tujuannya untuk berkelahi, merusak, melukai, atau bahkan mencuri dan tindak pidana lainnya. Nah, selanjutnya faktor penting adanya perkelahian pelajar. Yang pertama ada rational choice, yakni adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor individu atau motivasi ataupun kemauannya sendiri dengan kemauannya yakni ingin mencari jati diri gitu. Yang kedua, social disorganization, yaitu perkelahian yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang ketiga, strain, yaitu adanya perkelahian yang disebabkan oleh faktor tekanan yang besar dari masyarakat, misalkan dampak dari faktor kemiskinan ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada differential association, yaitu adanya perkelahian yang disebabkan oleh faktor salah pergaulan. Misalkan ada satu anak yang anak itu tuh salah dalam memilih teman. Nah, artinya teman dari si anak itu bisa jadi suka tawuran, terus juga malas belajar, suka mencuri, bolos dan lain hal sebagainya gitu. Selanjutnya ada ikhtiar, mencegah perilaku yang menyimpang. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegah perilaku yang kurang terpuji seperti yang tadi sudah dijelaskan? Yang pertama, bisa memaksimalkan minat dan bakat kalian anak-anak agar dapat menambah kegiatan yang pastinya bernilai positif. Yang kedua, menjaga keharmonisan dalam keluarga. Terbukalah seterbuka-terbukanya oleh keluarga kalian, apapun masalah kalian, apapun yang kalian sedang hadapi, ceritakanlah kepada kedua orang tua kalian ataupun ke keluarga kalian agar mereka dapat bisa membantu apa yang menjadi kesulitan bagi diri kalian gitu. Yang selanjutnya, mengikuti setiap kegiatan di sekolah seperti ekskul ataupun organisasi. Nah, ini juga salah satu gebrakan dari sekolah dalam mengurangi dampak kenakalan remaja. Nah, kita masuk kepada khamar sekarang. Apa itu khamar? Khamar adalah jenis minuman atau makanan yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran seseorang. Rasulullah SAW dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, orang-orang yang beriman sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah atau adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu.
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, selanjutnya di sini ada narkoba. Narkoba itu adalah zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi dari tanaman ada, dari non tanaman itu ada, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nah, itu menurut Undang-Undang di negara Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini ialah perkelahian antara pelajar, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan perilaku yang menyimpang yang dapat merusak masa depan generasi muda. Dalam perspektif Islam, perkelahian, minuman keras atau khamar, dan narkoba termasuk perbuatan yang dilarang karena dapat merusak akal, moral, dan hubungan sosial. Hal itu juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, selanjutnya bagaimana pencegahan terhadap perilaku negatif itu? Yang pertama dari orang tua itu harus memberikan pendidikan dan pengawasan yang intensif kepada putra-putri mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Yang kedua, dari pihak sekolah itu bisa menyelenggarakan program bimbingan konseling atau kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi remaja, yaitu contohnya mengadakan ekstrakurikuler ataupun mengadakan organisasi seperti OSIS dan lain hal semacamnya yang sekiranya pelajar ini minat ke dalam kelompok tersebut. Dari masyarakat juga bisa melakukan pencegahan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung perkembangan moral remaja. Terakhir, dari pemerintah dan aparat penegak hukum itu bisa menegakkan peraturan setegak-tegaknya dan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Nah, sekian dari materi yang Bapak bisa sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bapak. Tidak ya, cukup dipahami ya. Untuk minggu kali ini Bapak tidak memberikan pekerjaan rumah, jadi kalian bisa baca-baca ulang materi yang sudah disampaikan hari ini. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.